Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi berikut ini kita akan memasuki akuntansi untuk perusahaan industri. Perusahaan industri. Perusahaan industri adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Jadi perbedaannya dengan perusahaan dagang adalah perusahaan industri ini memproduksi sendiri barang dagangannya. Ya, kalau perusahaan dagang itu dia membeli ke perusahaan lain kemudian dijual kembali, maka pada perusahaan industri perusahaan itu membeli bahan baku kemudian diolah menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, akuntansi yang telah dipelajari pada perusahaan dagang nanti akan tetap berlaku di perusahaan industri ini dengan ada beberapa penambahan-penambahan karena adanya perbedaan kegiatan usaha. Yang pertama adalah persediaan ya. Jadi kalau di perusahaan dagang kita hanya mengenal satu jenis persediaan yaitu persediaan barang dagangan, maka di perusahaan industri ini nanti persediaannya ada 3. Yang pertama adalah persediaan bahan baku atau bahasa Inggrisnya raw materials inventory, yaitu persediaan barang yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Ya, kalau barang itu belum diproses, maka dia masuk sebagai bahan baku. Kemudian yang kedua adalah persediaan barang dalam proses, yaitu persediaan yang sudah melalui proses produksi tetapi belum selesai atau barangnya belum jadi dan belum siap dijual. Yang terakhir adalah persediaan barang jadi, yaitu barang yang sudah jadi, sudah melalui proses produksi, sudah jadi dan siap dijual, tetapi dia belum terjual ya, berarti masih ada di gudang, yaitu barang jadi, barang yang siap dijual. Ya, itu perbedaan di sisi persediaan. Kalau di perusahaan dagang dulu hanya ada 1, maka di perusahaan industri ini nanti ada 3 jenis. Nah, yang berikutnya adalah biaya produksi. Di perusahaan industri ini karena dia memproses bahan baku menjadi barang jadi, maka ada kegiatan produksi. Nah, kegiatan yang terkait dengan produksi itu disebut sebagai biaya produksi. Biaya produksi ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah biaya bahan baku, yaitu biaya penggunaan bahan yang secara langsung terdapat di dalam proses produksi atau biaya bahan yang secara langsung dapat diidentifikasi dengan produk. Contohnya di sini untuk industri mebel maka bahan bakunya adalah kayu. Kalau pakaian maka bahan bakunya adalah kain. Kalau perusahaan sepatu misalnya maka kulit ya, kalau itu memang sepatu kulit dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah tenaga kerja yang terlibat langsung dengan kegiatan produksi atau biaya tenaga kerja yang secara langsung dapat diidentifikasi dengan produk jadi. Jadi ini adalah biaya tenaga kerja pada umumnya adalah buruh di pabrik atau karyawan di pabrik yang berada di bagian produksi yang melakukan kegiatan proses produksi. Contohnya di sini adalah biaya gaji buruh. Kemudian yang berikutnya biaya overhead pabrik atau BOP atau biaya pabrikase atau disebut juga overhead cost. Nah, biaya produksi yang bukan merupakan biaya bahan baku dan bukan biaya tenaga kerja langsung maka dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Ya, Anda perhatikan di situ poin A dan B. Jadi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, itu masuk kelompok biaya overhead pabrik. Contohnya adalah biaya listrik di pabrik, biaya depresiasi pabrik atau penyusutan, biaya pemeliharaan mesin, dan lain-lain ya yang terkait dengan kegiatan produksi di pabrik.
Kemudian yang berikutnya adalah beberapa istilah yang mungkin akan kita jumpai ya. Yang pertama adalah harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu pada hakikatnya sama dengan biaya produksi atau production cost. Kemudian ada juga yang menyebut sebagai cost of good manufactured ya, yaitu biaya barang-barang yang telah diproduksi. Ini beberapa istilah yang mungkin nanti akan ketemu sehingga bisa dipahami dan tidak membingungkan. Perhitungan biaya produksi. Nah, di sini kita sudah punya data terkait dengan biaya produksi yang ada di PT Mikita ya, berdasarkan data di neraca saldo. Ini tidak semuanya, hanya data-data atau rekening-rekening yang terkait dengan biaya produksi. Kemudian di bawah ada data persediaan akhir dari 3 jenis persediaan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, berdasarkan data ini kita bisa membuat perhitungan biaya produksi, yaitu berapa sih biaya produksi yang dikeluarkan pada tahun 2019 oleh PT Mikita. Nah, di sini saya bikin di kanannya. Biaya produksi ini nanti sering disebut juga dengan harga pokok produksi ya. Jadi di sini kita akan menghitung berapa nilai barang yang telah diproduksi selama tahun 2019. Nah, yang pertama adalah komponen pertama adalah biaya bahan baku. Ya, kalau kita lihat lagi tadi di materi yang sudah dijelaskan bahwa pertama elemen dari biaya produksi adalah bahan baku. Nah, untuk menghitung penggunaan bahan baku, yang pertama kita harus tahu dulu persediaan awal. Bahan bakunya. Ya, jadi kita harus tahu dulu persediaan awal bahan bakunya berapa. Nah, di sini kita bisa lihat persediaan awalnya adalah 197 ini ya. Nah, ini saya ambil aja dari sini. Ya, persediaan awal bahan baku adalah 197. Kemudian yang berikutnya adalah pembelian bahan baku. Ya, ini hampir sama dengan menghitung pembelian di perusahaan dagang. Jadi, yang pertama adalah pembelian bahan baku. Ya, yaitu saldo dari rekening pembelian. Nah, di sini kita bisa lihat pembeliannya adalah 1440. Nah, biasanya di pembelian sama seperti di perusahaan dagang suka ada yang namanya potongan pembelian. Ini saya masukin aja meskipun di datanya tidak ada. Nah, di sini potongan pembeliannya nggak ada, jadi saya masukin aja untuk mempermudah nanti elemennya apa saja yang masuk dalam perhitungan pemakaian bahan baku. Kemudian nanti ada lagi retur, yaitu pembelian bahan baku yang dibatalkan. Kemudian ada lagi biaya angkut. Pembelian kalau itu ditanggung oleh PT Mikita ya, ditanggung oleh pembeli. Nah, ini ada 4.
Nah, kebetulan di sini nggak ada ya, jadi hanya ada data pembelian. Berarti selama 1 tahun tidak mendapat potongan pembelian, tidak ada retur pembelian, tidak ada biaya angkut pembelian. Nah, nanti di sini saya kasih keterangan, ini dia sifatnya mengurangi ya, mengurangi. Kemudian retur pembelian juga sama, dia mengurangi pembelian, kemudian biaya angkut, ini dia menambah. Ya, jadi kalau ada saldonya, nanti ini dihitung berdasarkan rekening ini ya, saldo-saldonya berapa, nanti mengurangi, menambah. Kemudian setelah itu nanti kita hitung pembelian bersih, yaitu total pembeliannya. Nah, di sini karena ini kosong ya berarti pembelian bersihnya ya sama saja, cuma ini tok ya, 1. Harusnya ditambah di sini kalau memang ada. Kemudian di sini saldo akhirnya persediaan bahan baku yang tersedia ya. Persediaan bahan baku yang tersedia atau yang pernah dimiliki selama 1 tahun. Di tahun 2019 ini totalnya berapa sih? Yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian ya, ditambah dengan pembelian, maka nanti kita dapat persediaan bahan baku yang tersedia. Kemudian ini nanti dikurangi dengan persediaan akhir D. Persediaan akhir bahan baku. Di sini persediaan akhirnya 243. Ini ya. Nah, ini negatif ya. Negatif berarti saya kalikan -1 sini. Nah, supaya kelihatan ini negatif, saya kasih warna merah. Ada minusnya di sini. Maka nanti biaya bahan bakunya adalah itu dikurangi jumlah biaya bahan baku. Saya taruh sini, yaitu persediaan yang tersedia dikurangi dengan persediaan akhir ini ya. Berarti dia biaya bahan bakunya adalah 1394. Jadi dari total 1637 ternyata masih ada yang belum dipakai, masih sebagai persediaan akhir adalah 243. Jadi yang sudah dipakai 1637 dikurangi 243 atau 1394.000. Ya, saya kira bisa dipahami. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini kita tinggal ngambil biaya tenaga kerja langsung adalah 173 di sini. Selesai. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik adalah biaya selain dari kelompok bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kalau di sini kita bisa lihat dari sini ya, bahan pembantu, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan seterusnya sampai sini. Jadi ini saya copy saja. Nah, ini adalah biaya overhead pabriknya.
Berarti kita jumlah di sini. Jumlah biaya overhead pabrik. Ya, di sini kita taruh sini. Sum yang ini. Nah, ini adalah elemen-elemen dari biaya produksi. Maka nanti jumlahnya kita jumlahkan saja ini 3. Nah, ini adalah jumlah biaya produksi pada tahun 2019. Biaya-biaya ini adalah biaya yang masuk ke pabrik. Nah, nanti kita lihat di sini barang dalam proses awal ada 15.000, maka dia akan ditambahkan di sana, yaitu di awal periode di pabrik ada persediaan barang yang belum selesai 15.000, kemudian ditambah dengan proses produksi di tahun 2019. Jadi di sini nanti kita lanjutkan dengan menambahkan persediaan awal barang dalam proses. Di sini ada 15.000. Nanti ada jumlah persediaan yang diproses, ya. Jumlah barang dalam proses. Yaitu yang diproses periode ini ditambah dengan yang belum selesai di periode kemarin, ya, berarti ini ditambah. Kemudian dilihat persediaan barang dalam proses akhir, ya, barang dalam proses akhir di sini. Persediaan akhir barang dalam proses 20.000. Ini maksudnya adalah persediaan yang sampai tanggal 31 Desember ini belum selesai, belum dipindahkan ke barang jadi. Ya, jadi proses produksinya yang 20.000 ini belum selesai, masih tetap berada di pabrik. Jadi belum dipindah ke gudang barang jadi. Nah, jumlah yang dipindah ke gudang barang jadi berarti jumlah yang diproses dikurangi yang belum selesai. Maka di sini nanti ada istilah tadi harga pokok produksi atau cost of good manufacture. Ya, jadi nilai dari barang yang diproduksi, yaitu yang dipindahkan dari pabrik ke gudang barang jadi karena dia sudah selesai, yaitu ini dikurangi yang belum selesai. Nah, inilah harga pokok produksinya atau cost of good manufacture dalam satu periode, yaitu tahun 2019. Ini cara ngitungnya seperti itu. Ini adalah barang yang dihasilkan selama tahun 2019 yang sudah selesai, ya, nilainya sebesar itu. Nah, inilah cara menghitung biaya produksi dalam satu periode pada perusahaan industri. Nah, demikian materi perkenalan atau pengenalan awal dari akuntansi pada perusahaan industri. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jika masih ada yang belum dipahami, Anda dapat mengulangi video ini sebelum melanjutkan ke video atau materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.